My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib puasa. Oke, sebelum kita mempelajari tentang syarat wajib puasa, terlebih dahulu Pak Ustadz menanyakan tentang apakah kakak tahu arti dari syarat? Syarat itu adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu kegiatan. Contohnya, misalnya ada syarat masuk ke kelas adalah mencuci tangan. Nah, ketika kakak belum mencuci tangan, berarti tidak boleh masuk ke kelas. Jadi kalau ini syarat wajib puasa, ketika syarat-syarat ini belum terpenuhi, berarti kakak belum wajib puasa. Nah, berikut ini adalah syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa ada 6. Number 1. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi ketika kita sudah beragama Islam, kita semuanya sudah beragama Islam, berarti kita wajib puasa. Ya, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berakal sehat. Berakal sehat itu seperti apa sih Pak Ustadz? Berakal sehat itu kita bisa berpikir dengan jernih. Misalnya begini, mohon maaf, misalnya orang gila. Orang gila itu berakal sehat tidak? Nah, orang gila itu tidak berakal sehat. Nah, kita berakal sehat berarti kita wajib puasa. Number 3. Yang ketiga ada baligh. Baligh itu apakah? Baligh itu sudah mencapai umur yang sudah ditentukan oleh ajaran agama Islam. Misalnya kalau muslim sudah berumur 15 tahun, kalau muslimah sudah haid atau menstruasi. Nah, terus bagaimana Pak Ustadz bagi yang belum, misalnya kakak masih berumur 8 tahun, 9 tahun. Nah, kakak tetap belajar puasa, melatih diri untuk sabar, menahan makan, minum, amarah, dan yang lain sebagainya. Number 4. Yang keempat yaitu sehat jasmani dan rohani. Ketika kita dalam keadaan sakit yang parah, misalnya dibawa ke rumah sakit, tidak bisa, kalau misalnya tidak makan nanti sakitnya akan parah, maka lebih baik tidak berpuasa. Tapi nanti di luar bulan puasa Ramadan kita harus menggantinya. Number 5. Kemudian yang kelima, bukan musafir. Musafir itu apa sih Pak Ustadz? Musafir itu adalah orang yang sedang dalam bepergian. Misalnya kakak dari Cirebon mau pulang ke rumahnya ada di daerah Yogyakarta misalnya. Sombong amat. Nah, ketika dalam perjalanan itu kakak boleh tidak berpuasa, tapi nanti di luar bulan Ramadan harus diganti. Number Dan yang 6. keenam, syarat wajib puasa adalah bersuci atau tidak haid bagi muslimah. Jadi kalau muslimah yang sedang haid berarti tidak diwajibkan puasa, tapi nanti di luar bulan puasa harus menggantinya. Nah, itu adalah syarat-syarat wajib puasa.
Kemudian ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah ketika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka puasanya tidak sah. Jadi syarat ini harus dipenuhi kalau mau puasanya sah. Number 1. Yang pertama adalah beragama Islam. Number 2. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu apa Pak Ustadz? Tamyiz itu bisa membedakan baik dan buruk. Misalnya, kakak sudah bisa kan membedakan baik dan buruk. Misalnya begini, misalnya kita memegang suatu benda yang tajam. Nah, kita sudah bisa tahu, oh ini benda tajam, berarti harus berhati-hati. Nah, misalnya ada bayi dikasih benda tajam. Nah, bayi itu belum mengerti bahwa itu benda tajam, itu nggak baik untuk dirinya. Jadi bayi itu belum tamyiz. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, berarti kita sudah tamyiz. Number 3. Yang ketiga, ada suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk muslimah, seperti yang Pak Ustadz jelaskan tadi di syarat wajib puasa. Number 4. Yang keempat, masuk waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi kakak harus tahu dalam 1 tahun itu ada 5 hari yang tidak boleh dilakukan untuk berpuasa. Selainnya itu boleh. 1, ketika di bulan Ramadan itu puasa wajib selama 1 bulan. Ketika di luar bulan Ramadan itu ada puasa-puasa sunnah. Ada puasa sunnah Senin Kemis, ada puasa sunnah Nabi Daud dan yang lain sebagainya. Tapi ketika melakukan puasa itu tidak boleh di 5 waktu ini. Kapan aja Pak Ustadz? 5 waktu ini adalah 1, ketika Idul Fitri itu nggak boleh berpuasa. Yang kedua, ketika Idul Adha. Ketika Idul Adha tidak boleh berpuasa, diharamkan. Dan yang ketiganya adalah, tadi kan baru 2 ya Kak. Yang ketiganya adalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu kapan sih Pak Ustadz? Hari tasyrik itu setelah Idul Adha, 3 hari setelah Idul Adha, itu namanya hari tasyrik. Itu hari-hari yang tidak diperbolehkan berpuasa. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik tutur kata dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tergolong orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.